Kami dari Trans TV acara Ketawa Itu Berkah mengundang Mas Umar untuk hadir di acara kami sebagai bintang tamu yang hostnya itu Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Anwar, dan Nasar. Saya langsung balas, ini bukan penipuan kah? Iya, iya. Karena jangan sampai penipuan tuh. Betul, Kita betul, iya. dihantam di Jakarta sana. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi bersama saya Acing, masih dalam Bisa Jadi Podcast. Bisa dong. Luar biasa. Nah, seperti biasanya nih dalam Bisa Jadi Podcast pasti kami kehadiran para tamu-tamu yang bakal berbagi cerita seputar kesuksesan juga bisa dibilang, karena tamu kita pada hari ini itu merupakan salah satu anak muda yang ya kalau untuk anak-anak muda yang aktif di TikTok itu pasti sudah sering lihat sih siapa beliau ini, yaitu kita sudah kedatangan Kak Umar. Halo Kak Acing, halo. Hai. Bisa Jadi Podcast, halo. Halo semuanya. Luar biasa. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah, sangat baik sekali, sehat-sehat. Baik, sehat ya pastinya Iya, ya. sehat. Alhamdulillah. Kak Umar, kemarin nih saya lihat-lihat nih sudah sempat ke TV juga kan ya. Oh iya, Itu sempat. saya ucapkan selamat loh buat Oh kamu. iya. Kita kasih tepuk tangan dulu Tepuk dong. tangan Buat aduh, kita sendiri tepuk tangan. Iya. Baik. Nah, Kak Umar nih, kan kalau kita di media sosial nih kenalnya Kak Umar itu seorang yang mirip sama Atta Halilintar ya. Oh iya, betul sekali. Oke. Saya mau tahu deh, awalnya sampai bisa disebut mirip sama Atta Halilintar itu ulahnya siapa, Boh? Siapa yang pertama menyadari kemiripan itu? Awalnya itu netizen. Oke, netizen. Nah. Kan saya suka itu bikin konten begitu tuh, parodi-parodi. Itu hari pertama kalinya saya bikin konten parodinya Lesti dengan Bilar, Rizky Oke. Bilar. Nah, saya jadi Rizky Bilarnya, temanku jadi Lesti. Yang ini kebetulan Lestinya dia. Ada ya di balik Iya, layar sini. iya, ada. Oke. Nah, pada saat itu saya parodikan itu, saya banting dia kan. Itu kan begitu anunya tuh. Apakah dicek atau dibanting? Ya begitulah dulu kronologinya. Tiba-tiba netizen komen, ini Atta Halilintar banting Lesti. Nah. Waduh. Di situ saya balas-balas komennya netizen tuh. Kenapa Atta Halilintar? Kan kenapa tidak sesuai isi video saja komennya tuh, kenapa Atta Halilintar banting Lesti? Nah, saya balaslah komen itu. Kenapa Atta Halilintar terus kakak yang kalian komen? Viral itu. Viral. Ada lagi yang komen, rambutnya Atta ini tapi mukanya Torik. Saya balas lagi. Makin viral. Iya. Nah, itu sampai 7 juta yang nonton itu. Oke. 7 juta yang nonton dan puluhan ribu komen, like, terus share juga banyak sekali. Sampai diundang di TV. Di gitu. TV nasional Di TV ya. nasional. Wow, luar biasa. The power of netizen ya pada saat itu ya. Padahal niat kontennya ya kali dimiripin sama Rizky Bilar, ternyata jatuhnya sama Atta Halilintar. Iya, Atta Halilintar ya begitu. Tapi gimana perasaannya setelah akhirnya viral kan jadinya, jadi kan kayak banyak yang tahu begitu. Gimana perasaannya? Perasaanku sebenarnya saya tidak sangka-sangka juga tuh, maksudnya, bagaimana ini? Tidak sangka sekali, karena apalagi diundang di TV itu kan sesuatu hal yang saya tidak sangka tidak akan sampai ke situ. Orang-orang juga banyak yang tidak percaya awalnya. Saya pun tidak percaya dihubungi itu malam-malam tuh. Jadi dihubungi itu sekitar jam 10 malam, di chat sama orang Trans TV. Tanya kami dari Trans TV acara Ketawa Itu Berkah mengundang Mas Umar untuk hadir di acara kami sebagai bintang tamu yang hostnya itu Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Anwar, dan Nasar. Saya langsung balas, ini bukan penipuan kah? Iya. Karena jangan sampai penipuan tuh. Betul, Kita dihantam di Jakarta sana. Nah, setelah itu katanya, bukan Mas, coba cek akun kami. Akun kami itu di follow oleh beberapa artis nasional. Saya cek lah, ternyata akunnya itu di follow oleh Raffi Ahmad. Di situ saya percaya. Tidak mungkin Raffi Ahmad follow akun kaleng-kaleng tuh. Betul. Kecuali Raffi Ahmad yang penipu. Iya. Nah, di situ saya percaya. Nah, saya ini katanya, nanti besok paling saya kabari kembali. Saya hubungi dulu atasanku. Atasannya dulu katanya. Saya hubungi dulu atasanku. Saya bilang belum pasti juga, paling saya jangan dulu saya telepon mamaku tuh. Oh iya. Saya tidak telepon, nanti besoknya dihubungi lagi, ditelepon pagi-pagi. Malamnya itu saya
Saya tidak bisa tidur, saya berdoa terus, saya sholat tahajud tuh. Masya Allah. Padahal tidak tidur ini. Maksudnya sholat minta doa begitu supaya Iya. pengen ke Jakarta ini karena ini kalau saya jadi ke Jakarta ini pertama kali saya ke sana, pertama kali saya naik pesawat. Pertama kali naik Pertama kali pesawat. semua. Oke, luar Makanya biasa. saya tekadkan niatku itu harus jadi nih. Paginya jam 9 ditelepon. Telepon suruh ini izin sama orang tua bahwa sorenya berangkat karena besok syuting. Saya langsung telepon itu mamaku itu. Nah, mama saya dihubungi orang Trans TV nih. Iya. Trans TV apa itu? Saya bilang Raffi Ahmad, saya sebut saja namanya Raffi Ahmad dengan Nasar. Karena Nasar kan mamaku penonton Indosiar, jadi dia sering tahu Nasar itu tuh, kenal. Iya. Katanya bikin apa di sana? Saya bilang saya diundang ini jadi bintang tamu. Asik. Katanya jangan dulu kau pergi, kau pulang dulu di sini, kau dimandikan dulu, bingkai dulu air nenek, begitu tuh. Iya. Bilang tuh apa itu? Saya bilang sudah tidak bisa mi, terlambat mi ini tuh, karena tidak ada mi kapal siang. Mungkin saya dapat kapal siang tapi tidak bisa mi kembali ke sininya lagi. Iya. Karena kan lewat Haloleo, Bandara Haloleo. Katanya kalau begitu paling oke lah, hati-hati di jalan. Saya resti perjalanan. Tapi saya pikir naik pesawat ini sama dengan kita naik kapal tuh, kapal laut, dirobe di dalam tiketnya begitu. Oh iya. So tahu saya di sana, saya tidak mau dibilang orang kampungan saya. jadi saya mengaku di bandara itu, saya tidak mau saya dibilang orang pertama kali naik pesawat, jadi pede saja. Pede, betul. Saya ini orang Jakarta ini, gue sudah latihan, gue gue tuh, sudah latihan. Tiba di bandara ditahan, tahan katanya, Mas sudah check in ya, aduh. Apa check-in ini? Nah. Di kapal tidak ada itu. Iya. Kapal feri kenapa tidak ada check-in di kapal malam tuh? Langsung tanyakan tiket saja. Oh, saya pikir check-in ini beli tiket. Saya bilang sudah, gue udah dibeliin di Jakarta. Bicaranya begitu? Iya, latihan saya latihan. Betul. Latihan kan? Supaya mereka pikir oh saya ini orang Jakarta. Oh, sudah pro mungkin sudah dikira pro tuh. ya. Iya, katanya oke Mas, enggak apa-apa lanjut aja. Tiba di lantai kan di Bandara Haloleo itu ada 2 lantai. Jadi saya ditahan lagi di atas. Mas udah check-in? Saya bilang sudah, tadi saya check-in di bawah. Dilihat mi itu. Coba saya lihat tiketnya. Saya kasih lihat mi itu tiket karena online dibelikan kan? Dibelikan sama pihak TV kan? Pihak TV. Iya. Yang ini. Oh ini belum check-in Mas, turun check-in dulu. Itu saya malu sekali. Saya turun di bawah, saya mandi keringat. Baru banyak yang ngantri di belakangku yang orang yang mau umroh. Katanya Mas ini bohong-bohong kita ini penumpang gelap ini. Saya malu sekali, saya turun di bawah. Ya sudahlah, saya turun, saya bilang saya check-in Mas tadi itu saya salah, saya bilang. Pertanyaan tadi sudah, saya bilang belum. Nah di situ saya check-in, setelah saya check-in, saya naik di atas, saya bilang saya mau duduk di samping kaca ya. Oh ya cocok di samping kaca emang tiketnya. Karena memang saya tujuanku situ, karena saya lihat video-videonya orang selama naik pesawat selalu duduk di samping kaca, kayaknya bagus deh ininya view-nya tuh. Nah, setelah itu saya duduk samping kaca. Ini lanjut cerita saja, lanjut. Kita cerita saja ya. Lama prosesnya soalnya biar 1 jam bisa ini. Jadi ini, nah terus tibalah saya di dalam pesawat. Saya kampungan sekali pertama kali naik pesawat itu. Karena pramugarinya suruh ini pakai sabuk pengaman. Iya. Dan apabila katanya ada gangguan pernapasan, tolong pakai tabung yang sudah kami sediakan. Iya. Berarti di pesawat ini ada gangguan pernapasan. Maksudnya bagaimana ini pasien semua kayak yang naik ini. Karena saya tidak tahu apa-apa tuh. Iya betul-betul baru pertama. Iya. Oh ya sudah terserah. Ikuti saja tuh. Nah ternyata di dalam pesawat ini juga ada yang jual-jual kopi. Akhirnya ada kesamaan dengan kapal. Oh ada. Oh berarti ada yang ini jual kopi. Lewatlah yang jual kopi. Mbak, katanya Mas mau beli kopi ya? Bilang tidak, ada gogos tuh. Tanya. Pikir ada sama tuh. Serius tanya ada gogos? Sering ada gogos yang karena kan keliling-keliling mereka bawa-bawa apakah itu? Koper kayak apa ya namanya? Troli-troli. Iya troli-troli. Iya. Nggak ada Mas, hanya kopi di sini dan pop mie. Oh iya kan. Kebetulan saya rasa ini buang air kecil kan. Di mana WC-nya? Katanya WC-nya ada 2. Di depan ada 1, di belakang ada 2. Tinggal pilih saja. Nah, saya ke belakang karena saya pikir depan saat film, rawan ini jangan sampai antri tuh. Saya ke belakang saja. Tiba di belakang saya, betul itu WC-nya kosong. Saya masuklah di situ. Tapi di WC-nya ternyata di WC pesawat ini tidak ada timba, tidak ada selang, tidak ada ember. Bilang mahalnya kita beli tiket, mereka tidak bisa beli ember mereka ini. Iya. Baru tidak ada, kita bingung siramnya bagaimana. Tapi di situ ada beberapa tombol. Saya tindih satu tombol itu. Dan siram celanaku. Mati saya.
dituduh kencing di celana ini. Nah. Di sampingku ibu-ibu 2 orang itu. Hmm. Ya sudahlah, bikin malu-malu saja saya ini. Dan tidak lama kemudian sampailah di Jakarta. Di Jakarta juga saya pertama kali tiba di bandara, diteleponlah orang Trans. Mas, kenapa lama sekali tadi? Dari tadi kita tungguin karena itu sempat ini turbulensi itu pesawatnya. Oke. Karena cuaca buruk tuh. Iya, iya. Saya bilang, tidak tahu tadi pesawatnya dia putar-putar dulu di awan, lama sekali ini. Katanya, langsung ke Terminal 3 ya mas, dari tadi kita tungguin soalnya. Soalnya ini supir kami ini, buru-buru juga ada klien lain mau dijemput. Nah setelah tiba di Terminal 3, saya tidak tahu juga Terminal 3 di mana. Akhirnya saya tanya lagi sama yang pel-pel di bandara itu, karena bandara Soekarno-Hatta itu luas. Iya, betul. Tidak seperti bandara ini kan, Kendari. Di mana Terminal 3? Katanya masih jauh mas, sekitar 300 meter jalan saja. Nanti di situ ketemulah itu orang Trans. Wih katanya selamat datang di Jakarta. Bilang, selamat datang saya ini orang Jakarta ini juga saya ini. Akhirnya. Kesempatan lah saya di situ. Tiba di situ mamaku menelpon lagi. Iya. Kau tiba di mana Mi? Ku jalan sendiri di Jakarta itu. Ku hati-hati katanya itu. Ku belum dimandikan, belum dipinggirkan airnya ini. Saya bilang tidak apa-apa, mama doakan saya semoga selamat. Tidak lama kemudian menelponlah teman di Jakarta, mungkin sudah kenal di sini siapa namanya tuh, namanya itu Raim Laude. Oh oke. Katanya di mana ya Umar? Saya bilang di bandara ini. Katanya langsung ke ini dulu, ke apartemen dulu, ke apartemen. Jadi apapun yang kau minta itu mereka akan turuti. Iya. Katanya begitu. Karena kau itu sekarang tamu itu, apapun yang kau minta kau turuti. Saya kasih tahu lah supirnya. Bilang Mas, antar saya di apartemennya Raim Laude. Katanya di mana itu? Bilang di mana di? Saya tidak tahu juga. Saya tanya lagi Raim, suruh Sherlock. Saya kirimkan Sherlocknya sama supir. Nah, ke sana lah saya. Tiba di sana suruh istirahat sama Raim, istirahat dulu. Habis itu makan. Nah, setelah itu kembalilah saya ke hotel. Baik, berarti akhirnya tiba di Jakarta. Menjadi raja ya, istilahnya menjadi raja lah ya, apa-apanya yang Umar mau mungkin tinggal bilang sama orang TV-nya gitu. Karena Raim kan sudah pengalaman di situ, jadi tahu dia. Sekalian belajar sama Kak Raim juga ya. Baik, luar biasa. Nah, kemudian kan itu tepatnya di tahun berapa itu? Pertama kali ke Jakartanya itu? Baru kemarin, bulan 3 kan? Oh, bulan 3 kemarin? Iya, bulan 3 itu. Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Iya. Bulan 3-an kan? Iya, bulan 3. Sekitar itulah pokoknya. Oke. Dan setelah tampil di TV itu, gimana reaksi pada saat itu? Mungkin kayak reaksi orang-orang kayak lihat beneran mirip Atta nggak nih gitu, artis-artis mungkin atau apa gitu. Pertama kali saya di ini tuh masuk di Trans TV itu kan dijemput sorenya, tiba di lokasi itu dia perhatikan dulu saya itu kreatifnya itu tuh, beneran mirip ya. Perhatikan itu sampai berkali-kali. Ini kok mirip atau mirip Torik? Saya bilang saya tidak tahu juga kenapa undang saya paling itu. Katanya oke, langsung masuk dulu ke ruangan kamar-kamar begitu. Langsung masuk dulu ke ruangan kamar. Nah, saya di situ kebetulan satu kamar begitu sama orang India itu. Ali itu. Iya, yang Ali itu. Nah, di kamar lainnya ada Indra Bekti sama penyanyi. Siapa? Penyanyi Rungkat itulah. Asmara. Iya, kayaknya itu. Satu kamar mereka. Saya bilang ya senior sama satu ruangan kali ya, kita jangan bilang kamar takutnya. Satu ruangan lah. Satu ruangan gitu. Saya juga satu ruangan juga sama Ali. Tapi saya sama Ali ini tidak ngobrol kan. Karena sama ngobrol apa? Betul. Dia tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa Inggris. Yang saya tahu saya bahasa India itu pun kucu-kucu hotai saja tuh. Bingung juga mau bicara apa. Nah setelah itu dipanggil lah saya syuting, tapi syuting closing dulu syutingnya. Itu saya bingung juga syuting closing itu syuting apa. Jadi tiba di sana itu saya langsung disuruh, ayo masuk. Syuting ini, terima kasih ya Mas Umar, langsung begitu. Oh oke. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Saya bilang, tidak ditanya-tanya kayak ini apa. Iya. Terima kasih ya sudah datang di acara ini Mas. Terima kasih, sukses selalu. Sudah selesai kayaknya begini. Yang syuting closing nih Mas, syuting akhir dulu. Saya bilang iya. Oke. Dan ternyata di situ saya baru lihat saya lihat langsung penonton bayaran. Penonton bayaran ternyata mereka ketawa terus kerjanya paling. Oke. Maksudnya kamera mati. Jadi ada iklan tuh, mereka ketawa terus. Saya bilang kenapa mereka ketawa ini? Kan ditemani sama Ovil juga kan di situ. Penonton bayaran itu, yang ini mereka penonton bayaran. Nah setelah itu syuting lah, ketemu Raffi Ahmad, Nasar, Ruben Onsu, Anwar. Nah di situ dibilang,
ada yang bilang mirip Torik, ada yang bilang mirip Atta. Katanya mana Fuji, mana Aurel, begitu-begitu. Saya bilang, sebenarnya saya mirip siapa sih? Iya, baik. Tapi memang yang di sana tuh mereka mengakui ya bahwa memang Iya. Umar ini ternyata betul-betul mirip Atta Iya, iya, begitu. betul. Baik. Nah, kan kemarin dari Jakarta ya, kemudian pulang ke Kendari tepatnya sebelum Lebaran. Iya, sebelum Kemarin Lebaran. sebelum Lebaran. Oke. Setelah melihat nih di Jakarta kan bisa dibilang kayak jadi artis mie juga begitu, kayak diundang mie sama artis-artis Iya, juga iya, diwawancara gitu. Ada kepikiran tidak sih kayak mau stay di Jakarta aja atau lebih ke cari uangnya di Kendari aja gitu? Atau gimana? Oh, awalnya itu hari saya pingin ke sana dulu. Nah, Saya pingin ke sana. Cuman mamaku ini suruh pulang dulu. ya. Suruh pulang dulu di sini katanya, selama aku di Jakarta kau belum pulang, kau belum diapa-apakan tuh, begitu tuh. Pulang dulu, nanti ke sana lagi. Karena mau Lebaran juga. Iya. Oh, saya bilang, oh iya sudah, pulanglah saya di sana. Tapi saya di Jakarta 1 bulan. 1 bulan saya tinggal di sana, dibantu sama Raim juga untuk ini tempat tinggal. Setelah 1 bulan di sana, pulanglah saya di Kendari. Ternyata di Kendari banyak itulah endorse tuh, lumayan lah. Lumayan banyak. Alhamdulillah saya bilang, ih, kayaknya saya bertahan dulu di sini di Kendari deh. Oke. Kalau misalnya nanti sudah banyak lagi uang terkumpul, bisa ambil lagi ke sana tuh. Gitu. Saya rencana lagi mau ke sana ini, tapi untuk sementara di sini dulu. Mungkin sampai Idul Adha atau sampai kapan lah. Nanti kira-kira sudah ini ke sana ambil lagi. Berarti yang penting kayak sudah tahu dulu bagaimana di Jakarta. Iya. Orang berkarir di Jakarta gitu, walaupun kayak 1 bulan tinggal di sana ya. 1 bulan keras memang Jakarta itu. Keras ya? Keras. Karena banyak yang tidak cocok tuh, termasuk makanan itu. Oke. Saya kan tidak suka makan pedis-pedis tuh, tidak terlalu suka. Pedis juga, tapi kayak pedis-pedisnya Indomie begitu saja tuh. Oke. Bumbunya Indomie. Di sana pedis semua. Kan saya tuh makan di warteg, saya cari yang murah-murah tuh supaya hemat. Pedis semua makanannya, sayur pedis, tempe pedis, ikan pedis. Yang tidak pedis hanya nasi. Oke. Ih, saya bilang saya hanya makan nasi kah di sini, saya baru tidak ada sayur kelor tuh. Nah, Tak makan tempe. iya. Begitu. Ih, saya bilang bosan juga saya. Baru pecel lele, hanya pecel lele begitu makanan. Pecel lele, terus apalagi tuh ayam KFC. Saya bilang tidak enak juga tidak makan sayur kelor tuh. Tidak sonde-sonde airnya begitu. Iya. Kayaknya tidak bertahan lama saya di sini. Baru sudah terlanjur refund tiket itu hari, reschedule. Karena kan sudah terlanjur dibelikan tiket pulang. Jadi saya reschedule. Reschedule 1 bulan. Bagaimana saya nikmati dulu Jakarta ini. Oke. Ternyata keras, sangat ya? keras. Iya. Buat yang mau nonton mungkin yang pengen berkarir di Jakarta yang sedang nonton ini. Saya tidak larang mungkin berkarir di sana, tapi begitu kalau padahal saya tinggal dengan Raim Laudi padahal. Iya. Ya begitu maksudnya Jakarta lumayan keras, tapi namanya hidup ini kan tantangan tuh. Betul. Dimanapun kita tinggal kita harus buat diri kita tantang kehidupan ini supaya kita bisa sukses mungkin seperti orang-orang lain tuh. Termasuk artis-artis kayak Raffi Ahmad dan lain-lain tuh larang dulu pulang, maksudnya netap dulu di sini di Jakarta dulu tuh. Tapi pada saat itu mungkin karena rindu sayur kelor mungkin ya. Aduh, pulang dulu di Kendari deh. Iya deh. Baru mamaku juga sudah manggil, baru mau Lebaran juga. Betul tahu. Berarti pulang kampung nih pada saat itu sebelum Lebaran. Iya, dan setelah di sini tuh banyak hubungi lagi orang Trans tuh. Oh, dihubungi lagi? Mau diundang. Mereka kira saya masih di sana. Dihubungi pagi-pagi Ambiar. Terus Brownies yang mau diundang. Saya bilang, kapan acaranya? Katanya lusa. Saya bilang, saya di Kendari tapi aduh kirain mas di Jakarta. Nanti aja ya, nanti reschedule ulang. Saya bilang oke, enggak apa-apa. Oke, baik. Nah, kemudian nih, sekarang kan sudah di Kendari dan alhamdulillah juga cukup banyak endorse juga ya sekarang. Iya, lumayan. Dan pada akhirnya walaupun sempat di Jakarta tadi balik ke Kendari begitu. Nah, dari Umar sendiri kan sekarang kita tahu ya, Umar nih kesibukannya kan menjadi seorang konten kreator dong pastinya ya, dengan privilege tadi itu karena mirip sama Atta Halilintar gitu. Nah, kalau dari Umar sendiri sebenarnya apa sih yang memotivasi gitu kayak pengen jadi konten kreator? Sebelumnya Umar aktivitasnya apakah memang seorang konten kreator atau apa? Sebelumnya saya itu ada usahaku dulu, usaha barber sampai sekarang sih, ada tempat cukur begitu. Iya. Selain saya usaha barber begitu, saya mencukur dulu itu langgananku satu. Oh ada, oke. Ada di balik layar langganannya. Sering saya cukur beliau itu. Iya. Selain saya mencukur juga, saya gabung juga di Stand Up Indo Kendari. Di komunitas Stand Up Indo Kendari. Saya stand up juga. Saya pernah juga host juga. Terus beberapa makanya saya bikin konten juga karena tergabung di dunia kreatif kan mau tidak mau kita harus betul, bikin menyesuaikan gitu kan. Juga kan sama apa yang lagi rame begitu ya.
Tapi begitu nih, setiap kita bikin konten, komennya orang, Talin ini, sudah, saya naikkan saja, Gas saya aja gas kan. saja ya. Iya. Lama-kelamaan nih, ternyata diundang, sesuatu yang saya tidak sangka-sangka tuh. Mm-mm. Baik, tapi kalau dari kayak Umar sendiri nih dalam konten kreator kan mungkin awalnya tadinya tidak pengen niat dimirip-miripkan sama Atta begitu. Iya. Nah, kalau awalnya itu sebenarnya kontennya biasanya untuk ke mana sih kalau dari Umar? Kontennya konten lucu-lucu saja tuh. Ah, Parodi-parodi begitu, hal-hal yang lucu. Misalnya hal yang serius kita parodikan jadi hal yang lucu. iya. Karena tergabung di dunia stand up, jadi mau tidak mau kan kita tidak boleh kayak motivator begitu tuh. Betul. Walaupun mungkin ada yang motivasi. Iya. Ya saya begitu konten lucu-lucuan saja supaya katanya mereka nonton konten katanya hilang stresnya. Ada juga yang komen-komen begitu. Terus ini stresnya hilang, terus marah-marahnya juga tidak kambuh lagi katanya gara-gara konten. Saya bilang terima kasih banyak, saya bilang. Banyak sekali sih manfaatnya saya dapatkan juga. Baik. Nah, oh ya Umar kalau boleh tahu sebelumnya nih kuliah atau gimana? Oh saya sudah selesai kuliah di Sudah selesai. Unhalu. Ha-ha. Terus selesai saya kuliah itu saya pulang di kampung dulu. Saya honor. Setelah saya honor ternyata Honor di mana di nih? kampung. Maksudnya di di sekolah. bagian. Oke, Sekolah. jadi guru. Iya, jadi guru. Oke. Tapi karena saya lihat gajinya sangat banyak. Ya sudah, saya pulang, saya balik di Keken dari sini. Saya bilang ada kreativitas yang saya pintar mencukur. Nah, Ya buka tempat cukur. Pas buka tempat cukur, kebetulan saya suka stand up, gabunglah di komunitas itu. Nah, Iya. sampai sekarang, karena saya tujuanku memang tidak mau jadi PNS saya tuh. oke. Tidak mau jadi PNS, jadi cuman mamaku pengennya saya jadi PNS. Orang tua ya. Orang tua, Iya. karena kan namanya di kampung itu PNS itu status Luar biasa sosialnya ya tinggi dilihat, ya. betul-betul. Walaupun gajinya mungkin tidak terlalu banyak, tapi status sosialnya tinggi. Tapi saya tidak ke arah situ. Saya Betul. tidak mau jadi PNS karena saya tidak mau terikat saya. Iya. Karena kan namanya PNS itu Senin sampai Sabtu mungkin ke sekolah terus toh, Iya. ataupun ke kantor terus. Mm-mm. Saya kurang yang begitu, karena saya kan malas bangun pagi mungkin. Saya Oke. aktivitasnya malam, sore gitu. Jadi bikin video malam, kadang sore begitu. Mm-mm. Makanya buat teman-teman yang nonton ini, Ya. kerjaan itu bukan hanya jadi PNS. Betul. Ingat itu. Jadi konten kreator Jadi juga kan? konten kreator Wah. juga, jadi pengusaha juga, kayak Betul. begini juga bagus. Apalagi bisa jadi podcast ini podcast. Siapa tahu kan lebih bagus ini dari podcastnya dia di komputer nanti tuh. Amin. Kita aminkan sama-sama dong. Luar biasa. Luar biasa Wintonya ya. Bukan minta itu, menjilat gitu. Oh. Baik. Tapi Umar kalau asalnya dari mana sebenarnya? Oh, asalku saya dari Kabupaten Muna, Tepatnya di di Sulawesi Tenggara. daerahnya. Oh, begitu ya. daerahnya. Daerahnya Siapa tahu di, ada satu kampung yang nonton di gitu. Kecamatan Watu Putih, Kelurahan Wali. Oke. Dekat dengan Rahaji, iya. Ya, dekat jadi dengan kota begitu. Iya dekat, tidak jauh. Cuman susah air di kampungku. Ih, kesian. Kita beli terus air di sana, mahal baru lebih di sana itu mahal, lebih murah Kameku dibanding air. Astagfirullah. Baik. Nah, Umar tadi sempat kita singgung bahwa ternyata Kak Umar ini bukan tidak begitu tertarik begitu menjadi seorang ASN. Nah, ini Iya. juga mungkin yang mungkin bisa disampaikan ya sama penonton-penonton kita gitu bahwa pasti mungkin di luar sana masih banyak orang yang bermindset untuk sukses itu jadi PNS. Iya betul. Apalagi para calon-calon mertua, cari Iya. menantunya PNS gitu. Nah, PNS, kenapa ini itu nih ya? yang perlu Kak Umar mungkin bisa kayak kasih apa ya, informasi juga mungkin atau mungkin sepatah dua kata, berat. Sepatah dua kata kayak sebenarnya sukses itu tidak harus menjadi seorang PNS gitu. Apalagi Iya, di era digitalisasi sekarang ya banyak Iya, hal yang iya. bisa kita lakukan gitu. Iya betul. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, sebenarnya kalau mau sukses itu sebenarnya mindset kita, mindset orang-orang dulu sebenarnya. Mm-mm. Karena kan dulu itu pegawai itu suatu hal yang sukses tuh. Karena itu kan pegawai itu kan asalnya dari zaman Belanda. Ya. Jadi pegawai-pegawai dulu itu dipekerjakan oleh orang-orang Belanda. Makanya pegawai-pegawai dulu itu bagus-bagus pakaiannya, baru dipandang strata sosialnya tinggi di masyarakat. Makanya hal-hal turun-temurun begitu selalu diaplikasikan sama keturunannya, termasuk sama kita-kita ini. Jadi kalau mau sukses katanya kau harus jadi PNS. Tidak pernah itu kita sekolah, kita kuliah diajarkan jadi pengusaha, diajarkan jadi konten kreator mungkin baru-baru ya. Iya. Tapi dari dulu-dulunya itu harus jadi guru, harus kau gantikan saya ini. Biar dari dulunya itu di sekolah harus kau gantikan saya, harus kau jadi ini. Saya bilang tidak mesti harus jadi itu. Sukses itu banyak jalan. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi konten kreator, bisa jadi
begini, kameramen kan juga tidak segampang itu kan. Betul. Iya, di belakang layar itu sesuatu hal juga yang tidak bisa kita ini, karena sukses juga karena ada di belakang layar. Betul, orang-orang yang kayak kelihatan kayak di YouTube apa pasti tetap ada orang-orang sukses di belakangnya Iya, betul, kan betul. yang turut serta gitu dalam kesuksesan mereka begitu. Nah, Umar kan selama di Kendari ya sebelum menjadi seorang content creator yang dikenal nih betul. mirip dengan Atta Halilintar kan tergabung dengan komunitas anak-anak muda kreatif yang dalam hal ini stand up komedi Kendari ya khususnya. Iya, stand up Kendari. Baik. Nah, kalau Umar sendiri mungkin ada pesan-pesannya barangkali buat pemerintah kita barangkali ya. Tapi kalau menurut Umar sebenarnya pemerintah kita ini sudah melek tidak sih dengan anak-anak muda yang kreatif gitu? Mau dibilang melek belum terlalu, mau dibilang tidak juga, ada juga bantuannya lah. Cuman mungkin kurang diberi panggung anak-anak muda di Kendari. Beda sekali dengan kota-kota lain mungkin. Kalau kota-kota lain itu mereka difasilitasi fasilitas gedung apa dan lain. Kita setengah mati kita mau bikin acara, kita bayar kafe berapa? Paling rendah 2 juta, 3 juta. Sementara harusnya itu kita punya untung, kita punya capek itu, tapi dipotong dengan harga kafe. Itu pun kalau kita mau sewa kafe. Bagaimana kalau kita up lagi yang lebih tinggi, misalnya hotel? Paling sedikit 10 juta mungkin ya. Itu pun belum tentu tiketnya kita laku, belum habis itu sponsor belum tentu mau kerjasama. Jadi setengah mati terbatas kita punya kreativitas. Jadi susah sekali. Makanya kepada pemerintah tolong dibuatkan panggung begitu supaya kalau kita mau bikin kegiatan bisa gratis mungkin, atau hanya bayar biaya kebersihan tuh, itu kan tidak apa-apa. Di Kendari mungkin itu kurangnya satu untuk Sultra ya. Baru belum lagi pajaknya, mahal sekali. Nah lo buat dirjen pajak. Iya, maksudnya jangan korupsi terus lah. Iya, itu yang penting jangan korupsi ya. Kita bayar pajak kan untuk kebutuhan pemerintah, untuk negara ini gitu. Tapi jangan mahal-mahal. Jangan disalah gunakan gitu. Apalagi anak-anak kreatif kan, anak muda harus kasih kompensasi lah, jangan terlalu mahal-mahal toh. Oke, berarti memang yang dibutuhkan teman-teman, khususnya dari teman-temannya Umar juga ya, yang anak stand up Indo Kendari itu pastinya diberikan wadah gitu pemerintah. Apalagi kalau misalkan ada peringati hari ulang tahun Kota Kendari atau apa, ya dipanggil gitu lah, ya. Jangan artis terus yang dipanggil. Padahal kita punya banyak talenta lokal yang keren-keren juga. Gitu. Di dunia kreatif begitu, harus lokal-lokal diangkat. Kayak UMKM mungkin di bagian usaha-usaha atau begitulah. Harus ditonjolkan juga, jangan dari nasional terus, artis harus besar. Nggak apa-apa lah undang, tapi yang lokal-lokalin diajak supaya jadi motivasi juga buat kita. Tetap harus balance ya, walaupun kita panggil dari nasional, tapi lokal juga jangan dilupakan. Iya, jangan dilupakan gitu. Wah, baik, luar biasa ya ngobrol-ngobrol kita bareng Umar hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Buat Umar luar biasa berbagi pengalamannya, kemudian juga tentang konten kreatornya tadi, kisah-kisah lucunya juga ya pada saat awal-awal ke Jakarta, dan pastinya juga pesan-pesannya tentunya buat pemuda nih yang perlu diingat juga ya, bahwa sebenarnya seperti yang Umar bilang tadi, bahwa kerja itu nggak harus selalu di kantor gitu, karena di era sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan. Betul. Baik, luar biasa. Terima kasih Umar untuk waktunya. Gila, di tengah kesibukannya nih seorang artisnya Kendari nih sob. Amin kan saja. Amin. Tapi pasti sudah banyak yang minta foto kan kalau kemana-mana? Banyak sekali. Tidak. lumayan. Ada lah pastinya ya, sudah kayak Atta Halilintar gitu. Ya, pokoknya terima kasih banyak buat Umar nih, buat Umar juga tentunya yang udah hadir, dan buat penonton kita sobat podcast Bisa Jadi tentunya terima kasih juga sudah stay tune. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.